Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati jamaah pengajian Sumedang mengaji rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Senantiasa lisan kita memuja Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang terasa ataupun nikmat yang kita tidak terasa. Artinya kita tidak mengiranya, kita mengira bahwasanya nikmat tersebut bukan sebuah nikmat, dan kita akan rasakan hal tersebut adalah nikmat setelah hilangnya dari diri kita. Maka kita mensyukuri seluruh apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan, yang terasa maupun yang tidak terasa, yang nampak maupun yang tidak nampak. Nikmat tersebut, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa duduk di majelis ilmu mendengarkan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad ya, tanggal 3 ya. Di sini tanggal 3. Tanggal 3 Zulhijjah 1443 Hijriah. Ini adalah hari yang sangat agung, hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari-hari ini di dalam Al-Qur'an. Hari-hari ini memiliki keutamaan. Jadi hari pertama sampai hari 10, tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah adalah hari yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, walayalin ashar, dan demi hari-hari malam-malam yang 10. Maka dikatakan oleh para mufassirin, ahlu tafsir, malam-malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Ini berarti menunjukkan bahwasannya hari ini ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah memiliki keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dengan hari ini, hari yang 10 ini. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari hadis riwayat ada Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni al-ashr, al-ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang melakukan amal soleh lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan hari-hari ini. Maksudnya 10 hari ini, 10 hari di bulan Dzulhijjah pertama ya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Beramal soleh di hari ini itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari yang lainnya, daripada hari-hari yang lainnya. Bahkan Nabi SAW menyandingkan dengan jihad fisabilillah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah juga tidak sebanding dengan jihad fisabilillah? Ya, tidak sebanding dengan jihad fisabilillah, kecuali syahid, kecuali dia berjihad dengan jiwa dan hartanya, jiwa raga dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun, artinya dia mati syahid di medan jihad. Jadi beramal soleh hari ini itu sebanding dengan syahid, mati syahid. Jadi hari ini kata para ulama dianjurkan untuk perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, perbanyak saum, boleh silakan saum, perbanyak sedekah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, kemudian yang wajib dijaga, tepat waktu, berjamaah di masjid. Karena amal soleh hari ini itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaannya, ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Fadlun minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari, masih ada waktu berapa hari? Berarti 7 hari lagi sampai tanggal 10. Ini ibadah yang umum, amal soleh yang umum. Ada amal soleh yang diwajibkan atau disyariatkan khusus. Amal soleh yang disyariatkan khusus pada 10 hari ini. Di antaranya adalah saum Arafah. Itu pada hari Arafah. Pada hari Arafah itu tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah kita disunnahkan untuk puasa Arafah. Ketika orang yang haji itu mereka wukuf di Arafah, kita yang tidak haji melaksanakan saum Arafah. Dan keutamaannya kata Rasulullah SAW, diampuni dosanya 2 tahun. Al-madiyah wal mustaqbalah, yaitu dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini keutamaan saum di bulan di hari Arafah. Kemudian tanggal 10-nya. Tanggal 10-nya kita diwajibkan untuk mengagungkan syiar Allah. Ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka termasuk ketakwaan di dalam hatinya. Ada ketakwaan di dalam hatinya. Apa syiar di tanggal 10? Adalah hari raya umat Islam, yaitu Idul Adha. Kita melaksanakan sholat Id dan juga kita melaksanakan syariat kurban. Kurban hanya dilaksanakan ketika Idul Adha saja dan tidak dilaksanakan di lain waktu. Ya, dan tidak dilaksanakan di waktu selain ini. Di waktu selain ini. Ya, ini ibadah-ibadah yang khusus yang diperintahkan yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan tentunya bagi yang mampu, ibadah yang agung pada hari ini adalah ibadah haji tentunya. Adalah ibadah haji. Bagi yang mampu, maka laksanakan ibadah haji. Laksanakan ibadah haji. Bagi yang tidak mampu tadi, jangan berkecil hati. Banyak beramal soleh di 10 hari pertama ini. Di 10 hari pertama ini. Kemudian kita agungkan syiar Allah, salat Idul Adha, dan juga berkurban. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan sekilas tentang fikhul udhiyah. Nah, fikhul udhiyah, fikih yang berkaitan dengan kurban. Ya, hukum seputar
seputar kurban. Ya, ini sebenarnya kajian yang diulang-ulang setiap tahun, sama seperti kajian Ramadan ya. Kajian Ramadan, puasa, i'tikaf setiap tahun berulang-ulang. Ya, tidak mengapa kita murojaah yang sudah mengetahui, kita murojaah kembali, menguatkan keilmuannya. Yang belum mengetahui hukumnya, maka menjadi tambahan ilmu bagi dirinya. Yang lupa, mungkin ada yang sudah lupa, maka diingatkan kembali dengan pelajaran ini. Nah, fiqhul udhiyah. Jadi istilahnya ke dalam bahasa Arab, kurban itu bukan kurban ya, tapi apa? Udhiyah. Ya, adalah udhiyah. Jadi udhiyah itu adalah hewan kurban. Jadi hewan ternak yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah dan juga hari tasyrik dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena datangnya hari raya Idul Adha. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi udhiyah itu adalah hewan ternak yang disembelih. Jadi kalau bahasa kitanya, kurban itu adalah hewan yang disembelih, hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan juga hari raya tasyrik. Jadi Idul Adha itu hari rayanya ada lebihnya, bukannya satu hari. Tanggal 10, kemudian ada tanggal 11, 12, 13. Makanya disunahkan untuk takbir pun lebih lama. Ya, mengagungkan Allah, bertakbir pun itu lebih lama ya, bukan hanya tanggal 10-nya saja ketika sholat idnya saja, tapi berlanjut sampai selesai hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 dianjurkan untuk bertakbir selepas sholat, setelah zikir, setelah sholat ya. Ini definisi kurban, definisi udhiyah. Kemudian kurban atau udhiyah adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ya. Dalam surat Al-Kautsar ayat yang terakhir. Fasholli lirabbika wanhar. Kata Allah, maka salatlah dan menyembelihlah. Salatlah dan menyembelihlah. Maka dikatakan oleh para ahli tafsir, maka salatlah di sini yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Wanhar, menyembelihlah, adalah berkurban ketika Idul Adha. Berarti berkurban adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Berarti menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti harus dipersembahkan hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Dan harus dipahami nanti sebagaimana yang pelajaran yang sudah lalu ya dalam kitab tauhid, menyembelih itu adalah salah satu jenis ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahmayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, menyembelihku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini menunjukkan bahwasannya menyembelih, berkurban ya, menyembelih secara umum, menyembelih hewan, ini adalah salah satu ibadah. Maka ibadah tidak boleh dipersembahkan hanya kecuali kepada Allah saja. Tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah saja. Jadi tidak boleh kepada yang lainnya, hanya kepada Allah saja. Ya, ini masuk ke dalam kaidah al-aslu fil ibadah haram. Asal dari ibadah itu adalah haram. Ya, asalnya menyembelih tidak boleh, tapi ketika ada perintahnya berarti menjadi disyariatkan. Kalau disyariatkan berarti harus dipersembahkan kepada Allah saja. Ya, kepada Allah saja. Ya, ini syariat udhiyah, syariat kurban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW pun menyebutkan tentang keutamaan berkurban. Salah satu keutamaan berkurban tadi sudah kita sebutkan adalah mengagungkan syiar Allah, mengagungkan syiar agama Allah. Tadi waman yu'adzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan di dalam hatinya. Ya, di hari Idul Adha salah satu syiarnya adalah menyembelih. Ini ketika kita ingin bertakwa kepada Allah, maka menyembelihlah. Kemudian
secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan berkurban. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam dia melakukan suatu amalan pada hari raya Nahar, pada hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi mengalirkan darah kurban, yaitu berkurban, menyembelih hewan kurban. Maka hendaknya kalian merasa bahagia dengan hal itu. Ya, disriwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim, beliau mengatakan sanadnya sahih. Ya, amalan tadi, amalan di 10 hari beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang paling dicintai ketika tanggal 10 itu adalah apa? Berkurban. Ya, adalah berkurban. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 itu adalah berkurban. Sehingga kalau gitu apa hukum kurban? Wajib atau tidak, Pak? Pak Iwan, madhabnya apa? Sunnah muakkadah. Ya, ada dua pendapat para ulama berkaitan dengan hukum kurban. Hukum kurban. Yang pertama, ini pendapatnya Rabi'ah, gurunya Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Syekh Utsaimin beliau menguatkan pendapat ini, yaitu mengatakan bahwasannya hukum kurban adalah wajib bagi mereka yang mampu. Jadi hukum kurban adalah wajib bagi mereka yang mampu. Dalilnya mana? Dalilnya tadi fasholli li rabbika wanhar, perintah Allah, menyembelihlah. Perintah Allah menyembelihlah. Kemudian ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, riwayat Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan harta namun dia tidak berkurban, maka fala taqrabanna masjidana, janganlah dia mendekati masjid kami. Ini ancaman keras kan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia mampu kemudian tidak berkurban, maka jangan dekati masjid kami. Maka menurut pendapat yang pertama, ini adalah dalil bahwasannya apa? Hukum kurban itu wajib. Tapi dengan catatan, ya, wajib bagi yang mampu. Kapan disebut mampu? Disebut mampu adalah ketika tanggal 10 dia punya harta berlebih untuk kurban. Punya harta berlebih untuk kurban. Maka berarti dia wajib untuk berkurban. Ya. Dan juga syaratnya satu, tidak punya hutang. Kalau punya hutang bayar dulu. Nanti kita akan bahas berkaitan dengan hutang. Kemudian yang kedua, ini jumhur para ulama, ya. Banyakan para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Hazm dan yang lain-lainnya, mereka berpendapat bahwasanya hukum kurban adalah sunnah muakkadah tadi. Hukumnya hanya sunnah muakkadah saja. Muakkadah saja, ya. Mereka berdalil bahwasanya ancaman tadi tidak menunjukkan kepada wajib, karena ada beberapa riwayat dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya mereka ketika mampu tapi tidak berkurban. Di antaranya adalah sebuah riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansori. Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan seperti ini, sungguhnya aku hari ini tidak akan berkurban, padahal aku adalah orang yang mampu. Kenapa? Karena aku menjaga supaya tetanggaku tidak mengira bahwasanya hukum kurban adalah wajib. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dari Abu Sarihah, dia mengatakan bahwasanya dia pernah melihat Abu Bakar, Umar, mereka mampu berkurban tapi mereka tidak berkurban. Ini semata-mata ingin menunjukkan bahwasannya hukum kurban tidak wajib. Yang mana yang rojihnya?
Ya, terlepas dari dua pendapat para ulama tadi, maka para ulama menasehatkan kepada kita, supaya kita terlepas dari apa? Khilaf, ya, perselisihan dari para ulama. Maka para ulama menasehatkan kepada kita, maka seyogianya bagi setiap kita yang mampu ketika hari H, ketika tanggal 10 kita memiliki kelapangan harta, mampu, walaupun pendapat dia berkurban itu sunnah muakkadah, maka selayaknya bagi dia untuk berkurban. Kenapa? Karena itu lebih menenangkan hati, dan itu lebih bara'atu dhimmah istilahnya. Bara'atu dhimmah itu apa? Melepaskan tanggung jawab. Jadi lepas tanggung jawab kita, ya, lepas tanggung jawab kita, ya. Kalau nanti ternyata yang kuat itu adalah yang wajib, pendapat yang wajib, dia sudah menunaikan, dan ketika mampu dia sudah menunaikan, sehingga lepas tanggung jawab dia, beban dia sudah terlepas, sehingga itu nasihat para ulama. Bagi yang mampu, jangan melihat hukumnya sunnah muakkadah ataupun hukumnya wajib, maka selayaknya bagi dia untuk apa? Untuk berkurban. Kenapa? Ini salah satu dari ketakwaan tadi. Bentuk ketakwaan kita di hari raya adalah mengagungkan syiar agama kita. Salah satu syiarnya adalah berkurban. Jadi silahkan yang memiliki kelapangan harta hari ini, walaupun berapatnya sunnah muakkadah, iya mah jangan meser mobil baru gitu. Menuju nabung, ya kalau punya kelapangan silahkan berkurban dulu. Dahulukan berkurban. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, hewan apa yang boleh digunakan untuk berkurban? Nah, sekarang hewan apa yang boleh digunakan untuk berkurban? Maka tentunya hewan yang boleh digunakan untuk berkurban itu adalah mimbahi matil an'am, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34. Bahimatul an'am, binatang ternak yang ditentukan, yaitu ada 3. Yang pertama apa? Onta. Onta itu pakai O atau pakai U? Pakai U. Unta, Pak, bukan pakai O. Oh gitu ya. Unta, bukan onta. Oh, onta. Coba lihat di KBBI ya, nggak ada guru bahasa Indonesia di sini ya. Ibil lah istilahnya. Onta yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Onta dan sejenisnya. Adakah yang sejenis dengan onta? Nggak ada ya, cuma satu doang onta ya. Satu jenis doang onta kan? Ya, ada juga burung onta. Itu mah bukan onta tapi burung. Tuh. Nggak bisa kurban dengan burung onta, apa ya? Ya, burung onta, harus onta. Yang pertama onta, yang kedua sapi. Sapi dan yang sejenisnya. Ada yang sejenis dengan sapi? Ada, kerbau. Kerbau sejenis dengan sapi ya? Sejenis dengan sapi, kerbau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukum berkurban dengan kerbau. Kerbau itu sesuatu yang tidak ma'ruf di kalangan orang Arab. Jadi gak ada di Arab kerbau. Kayaknya kerbau tuh hanya di Indonesia atau di Asia Tenggara ya. Di Thailand ada berarti ya, kayak gitu. Itu Malaysia ada. Ya ada. Oh ya, Ipin Upin ada kerbaunya kan ya. Berarti ada. Gak, anak kira tuh kerbau tuh hanya di Indonesia. Oh, Afrika ada berarti ya, di Afrika. Ditanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau ditanya tentang apa? Tentang hukum berkurban dengan kerbau. Maka beliau mengatakan kerbau itu satu jenis dengan sapi, walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran seperti domba dan kambing. Kalau domba dan kambing disebutkan dan dalam dalil, kalau kerbau tidak disebutkan, tapi masih satu jenis dengan sapi. Maka kata beliau berarti berkurban dengan kerbau hukumnya sah, boleh. Di sini ada yang pernah kurban pakai kerbau, Pak? Di Sumedang, Pamedi Pakidulan, daerah Tasikmalaya masih ada tuh, masih ada yang berkurbannya tuh pakai kerbau. Apalagi hari ini kan ada penyakit apa? PMK. Pakai kerbau kuat katanya duka tapi. Ya, seperti yang ini yang kedua, sapi dan yang sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah apa?
domba dan yang sejenisnya, domba, kambing, biri-biri, apalagi meh, sama aja ya kan, banyak jenisnya domba juga ya, domba marino, domba dan seterusnya, kambing etawa dan seterusnya. Yang penting yang sejenis dengan domba dan kambing, biasanya cuma dua itu ya, domba dan urunannya, kemudian kambing dan juga turunannya, yang sejenis dengan itu. Maka itu 3 jenis hewan kurban yang boleh dijadikan untuk hewan kurban ya, 3 jenis hewan yang boleh untuk dikurbankan, dan dinukil oleh sebagian ulama bahwasanya ijma para ulama tentang 3 hewan ini. Ijma para ulama bahwasanya tidak sah kurban kecuali dengan 3 hewan ini. Jadi kalau kita punya kuda harganya 1 miliar, 1 miliar kudanya nih, saya kurban dengan kuda ya, kemudian tetangganya punya me harga 1 juta, mana yang sah? Yang sah me 1 juta, yang 1 M itu tidak sah kurbannya, walaupun harganya 1 miliar. Kemudian sekarang ketentuan untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 pengurban, jadi tidak boleh udunan ya, tidak boleh urunan ya, urunan kambing. Jadi kambing itu hanya untuk 1 pengurban ya, tidak boleh 1 masjid, jamaah masjid kemudian urunan kambing, maka ini tidak boleh, dan ini ada sebuah kesalahan mungkin ya yang perlu diluruskan. Terkadang di sebuah sekolah, sekolah suka ada 1 kelas itu udunan, isinya 40 orang kan, 40 orang, 40 siswa, kemudian patungan 100.000 dapat 4 juta, kemudian berkurban atas nama kelas 10 IPA. Maka kurbannya tidak sah, tidak sah, karena kambing itu hanya untuk untuk 1 orang saja. Pengadaannya untuk 1 orang saja, jadi yang mengeluarkannya itu atas namanya ya, atas nama pengurbannya itu harus 1 orang, harus 1 orang saja yang mengeluarkannya, yang mengeluarkan hartanya. Kalau mau solusinya adalah patungan 1 kelas 40 orang kan, jadi dapat 4 juta, kemudian diberikan kepada wali kelasnya ataupun kepada seseorang di sana ya, oh ini nih ada santri ini kurang mampu, atau ketua kelas, wah ini kita hadiahkan, uang ini kita hadiahkan untuk untuk wali kelas, dihadiahkan pada wali kelas, Pak ini udunan dari kami, silahkan Bapak gunakan untuk kurban kambing, atau dikasih kambingnya langsung, ini Pak atas nama Bapak. Itu kalau ngasih hadiah boleh seperti itu, kita memberikan hadiah seperti itu boleh. Maka seekor kambing itu adalah untuk 1 orang pengadaannya, dan niatnya ya tadi meniatkan 1 ekor kambing untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Jadi harusnya seperti itu ketentuannya, sebagaimana perbuatan Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari bahwasannya dahulu para sahabat kepala keluarganya mereka berkurban dan meniatkan kurbannya untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Jadi nggak perlu dipapai satu-satu, nggak perlu dipapai satu-satu, cukup yang mengeluarkan nafkah saja tadi ya, yang menanggung nafkah saja, kepala keluarganya dia berkurban, ini dari saya dan juga dari keluarga saya yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Karena Nabi SAW pun kurbannya seperti itu, bahkan Nabi mah lebih banyak lagi. Allahumma taqabbal hadza minni wa min ummati, ya Allah terimalah ini dariku dan juga dari umatku seluruhnya, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi tuntunannya seperti itu ketika kita berkurban, sama kurbannya mau 1, 2 ataupun 100. Nabi pun tidak mengabsen satu-satu. Nabi pernah kurban 100 onta. Kurbannya 100 onta ya, insyaallah.
Kita mah sapi aja patungan kan ya. Nabi kurbannya 100 onta. Nah, sendiri. Itu atas nama beliau. Ya, ini dariku dan juga dari ahli, dari keluargaku dan dari umatku semuanya. Jadi tidak, oh, ini onta ini untuk Aisyah, ini untuk istrinya, kan banyak tuh. Nah, tidak, tapi Nabi cukup mengatasnamakan dirinya dan juga keluarganya, gitu, dikumkeun sadayana. Maka harusnya seperti itu. Sama juga seperti sapi dan juga onta. Ya, sapi dan juga onta pun seperti itu. Ya, saya kurban sapi 1 untuk saya dan juga untuk keluarga saya. Gak perlu diabsen. Oh, ini dibagi 7 nih untuk anak, istri. Tidak, untuk dari saya saja dan juga dari keluarga saya. Sama seperti onta. Kalau sapi dan juga onta ini bisa udunan. Biaya biaya pengadaannya. Ya, biaya pengadaannya ini bisa urunan. Bisa urunan. Ketentuannya sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasannya untuk onta itu boleh 10 orang. Jadi onta itu boleh udunannya 10 orang. Kalau sapi 7 orang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kurang ataupun lebih maka tidak sah kurbannya. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Saya mah sapiina pingin berdua saja. Yuk patungan sapi berdua harga 1 miliar gitu kan. Oh, tidak bisa. Tapi harus cari 7 kalau mau 1 orang ataupun 7 orang. Atau onta. Ya, onta itu apa? 10 orang atau 1 orang. Atau kayak Nabi 100 onta silahkan gitu ya. Untuk satu orang. Seperti itu. Ini apa namanya? Ini untuk sapi dan juga onta ketentuannya. Ya, onta 10 orang boleh udunannya. Kalau sapi 7 orang. 7 orang. Di sini sudah sapi atau sudah onta? Sudah ada sapi? Ya. Tapi belum pernah ada yang udunan onta Pak ya? Dicoba tuh 10 orang onta mah. Tapi harganya mahal. Bisa diimpor. Harganya 100 juta kalau gak salah terakhir. Tuh 100 juta berarti patungannya berapa? 10 juta. 1 orang 10 juta, 10 juta, 10 juta. Jadi rekor. Oh, di sini sudah ada kurban onta nih. Sudah ada kurban unta. Kurban unta. Kemudian permasalahan berikutnya, bolehkah berhutang untuk kurban? Ngutang dulu, pingin kurban, ngutang dulu, boleh atau tidak? Atau zaman kiwari mah apa ada namanya arisan kurban, boleh tidak ikut arisan kurban? Kan intinya arisan tuh menghutangi ya, menghutangi atau berhutang. Kalau dapat terakhir berarti menghutangi orang lain, kalau dapat pertama berarti apa? Berhutang kepada orang lain kan, kita ngutang gitu. Boleh nggak ikut arisan kurban atau tadi berhutang untuk kurban? Sebagian para ulama ada riwayat dari Imam Abu Hatim, ini diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Beliau mengatakan Imam Abu Hatim beliau pernah berkurban tapi ngutang dulu. Bahkan beliau menganjurkan menganjurkan untuk berhutang. Berhutang dulu, boleh berhutang ketika akan kurban. Ya. Ketika akan kurban. Walaupun sebagian ulama ada yang menyangkalnya, ya. Ada yang menyangkalnya bahwasannya wajib mendahulukan membayar hutang daripada kurban. Jadi kalau kita punya hutang bayar hutang dulu, baru apa? Baru kurban. Itu lebih utama. Itu lebih utama, sehingga tidak perlu memaksakan diri. Kalau tidak punya uangnya, maka jangan berhutang untuk kurban. Maka kalau kita lihat tadi dua pendapat tadi, ya, para ulama lebih melihat kepada orang yang berkurbannya itu, orang yang
berhutangnya, berarti ya orang yang berhutang yang akan berkurban. Jadi ada beberapa keadaan yang pertama seperti ini. Sebentar, pertama, jika dia tidak punya hutang, atau yang pertama ya, jika dia punya hutang yang harus dibayar segera, jatuh temponya segera, maka dahulukan bayar hutang daripada berkurban. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, jika dia punya hutang tapi jatuh temponya masih panjang, bulan Syawal gitu ya, bulan Syawal jatuh temponya, bulan Syawal harus lunas 1M ya, dia punya uang 3 juta sekarang. Nah, maka kata para ulama kalau jatuh temponya masih panjang, maka boleh bagi dia untuk berkurban, karena jatuh tempo hutangnya masih lama. Kemudian keadaan yang ketiga, jika dia tidak punya hutang, ingin berkurban tapi gak punya uang, kemudian dia punya, istilah bahasa Indonesia, bahasa Sundanya tuh, punya irongan. Apa irongan tanya? Punya prediksi irongan. Enak ya irongan Pak ya. Nah, punya irongan gitu. Oh, nanti bulan Muharram saya dapat tender gitu, dapat uang. Benar, kalau petani nanti saya panen ubi, panen padi dan seterusnya, sehingga dapat uangnya nanti gitu, dan insya Allah akan kebayar kalau cuman minjem uang 3 juta untuk kurban. Maka dia boleh memilih, silakan mau berkurban ataupun tidak. Dia berkurban, minjam dulu ke orang lain, dan nanti dibayar bulan bulan Muharram, karena sudah punya irongan ya, sudah punya irongan, nanti bulan Muharram dia dapat uang. Dan ada yang meminjami dia, maka boleh berkurban, asalkan yang meminjaminya bukan bangke. Nah, kan riba jadinya ya, ingin ibadah tapi minjemnya dari sesuatu yang haram ya, nggak boleh ya. Keadaan yang keempat, dia gak punya uang, pingin berkurban, kemudian minjem uang, dan dia tidak punya irongan tadinya, nggak punya irongan teh, nggak punya bayangan untuk membayarnya. Nggak punya bayangan gitu untuk membayarnya. Pokoknya bismillah niat ibadah, urang mada minjem duit 3 juta jang kurban, bayarna iraha duka engke pokoknya mah gitu, makanya mau nulungan jang ibadah gitu, saya rek ibadah ya tulungan gitu kan ya gitu. Tapi kudu puguh bayarna iraha, duka pokoknya mah engke dibayar gitu. Kalau seperti itu dia tidak punya irongan gitu ya, walaupun dia janjilah nanti bulan Muharram saya bayar, dia gak tahu bayarna kunaonnya gitu engke. Jangan, kalau seperti itu maka dia tidak boleh ngutang untuk berkurban. Nah itu ya 4 keadaan tadi. Maka ini harus diperhatikan dari sisi orang yang berhutangnya, kemudian tadi berkaitan dengan arisan, maka hukum arisan pun seperti itu. Berarti asalnya memang boleh berhutang untuk berkurban. Kan arisan tuh jatuh temponya berarti masih jauh ya. Jatuh temponya jauh, apalagi kan tiap bulan bayarnya seperti itu, nyicil kurban, maka dibolehkan seperti itu. Kemudian permasalahan berikutnya, nah ini yang sering terjadi ya, bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Bapak kita sudah meninggal, saya pingin berkurban atas nama bapak saya, jadi uangnya dari dia beli kambing, ini atas nama bapak saya yang sudah meninggal. Boleh atau tidak? Boleh Pak?
ini ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan lagi. Ya. Keadaan pertama, orang yang mengeluarkan kurbannya, biaya kurbannya adalah orang yang hidup. Orang yang hidup. Dan yang berniat berkurbannya juga dia. Cuman dibawa orang yang sudah meninggalnya. Saya niat berkurban ya, berkurban ini dari saya dan juga dari keluarga saya yang masih hidup dan juga keluarga saya yang sudah meninggal. Maka ini boleh dan ini yang dianjurkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, jadi yang mengeluarkan dan yang meniatkannya itu dari orang yang mengeluarkan kurbannya gitu, mengeluarkan biaya kurbannya, biaya pengadaannya dari kepala keluarganya tadi. Ya, saya berkurban ini dari saya dan juga untuk bapak saya. Dibawa gitu, dibawa orang yang sudah meninggal, dibawa oleh orang yang hidup yang berkurban gitu, yang hidup yang berkurban. Maka ini boleh dan ini yang jadi tuntunan Rasulullah SAW dan insya Allah kurbannya sah dan sampai kepada orang yang meninggal. Keadaan yang kedua, mengkhususkan kurban tadi kan tidak dikhususkan ya, nah, diumumkan, dikumkan. Kalau keadaan yang kedua itu dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi hewan kurban ini khusus untuk bapak saya atas nama bapak saya. Dan ada wasiat sebelum meninggal. Karena ada wasiat sebelum meninggal, maka dia pun membelikan hewan kurban, anaknya membelikan hewan kurban, kemudian mengatasnamakan bapaknya, khusus untuk bapaknya. Maka kalau seperti ini boleh, karena terhitung menunaikan wasiat. Kan menunaikan wasiat wajib ya, menunaikan wasiat wajib. Ini keadaan yang kedua. Jadi kalau ada wasiat dari orang yang meninggal sebelum meninggal untuk berkurban, maka boleh seperti itu. Boleh seperti itu dan itu terhitung menunaikan wasiat. Akan tetapi cuma 1 kali ya, tidak setiap tahun. Tahun berikutnya ini untuk ibu saya yang sudah meninggal. Ya, kenapa? Ada wasiat. Kan sudah tahun kemarin. Ya, wasiat lagi tahun ini. Kecuali kalau wasiatnya tolong kurban tiap tahun, itu tidak boleh. Kalau wasiat itu kan dikeluarkan dari harta si mayit, kemudian tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Ya, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, nah ini mengkhususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal dan tidak ada wasiat. Ini atas nama ibu saya yang sudah meninggal, ada wasiat? Tidak ada. Pokoknya nama pingin atas nama ibu saya, boleh atau tidak? Imam Ahmad bin Hanbal beliau berpendapat hukumnya boleh dan pahalanya sampai kepada yang sudah meninggal. Ya, sebagaimana beliau mengkiaskan dengan sodakoh, infak, wakaf. Ya, ketika wakaf sodakoh atas nama orang yang sudah meninggal itu sampai, maka kurban pun sampai. Ya, akan tapi ini dibantah oleh para ulama yang lainnya. Ya, ulama yang lainnya mereka mengatakan hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Bahkan mereka menganggap ini sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang diada-adakan di dalam agama kita. Kenapa? Karena tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah berkurban untuk Khadijah. Ya, padahal istri yang paling dicintainya. Ada gak riwayat ini onta ini atas nama Khadijah, ini onta ini atas nama Hamzah, ya ini onta ini atas nama Ibrahim dan seterusnya? Tidak pernah diriwayatkan seperti itu. Sehingga kembali kepada nomor 1 tadi. Ya, kembali kepada poin nomor 1. Jadi seharusnya ya sudah meniatkan untuk dia saja, kemudian dibawa keluarganya. Ini dari saya dan juga dari keluarga saya yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Kemudian pembahasan berikutnya. Berapa menit lagi? Silama ya.
Ya, umur ataupun usia hewan kurban. Berapa umur hewan yang dibolehkan untuk dikurbankan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali sudah musinnah. Musinnah itu sudah berumur, mun urang bahasa orang Sumedang mah sudah penglak. Nah, sudah penglak paknya istilahnya. Sami Sumedang? Sami. Nah, kalau Cilembu mah tos penglak gitu. Nah, sudah apa? Sudah matang gitu, sudah dewasa. Ya, sudah pas untuk disembelih. Kecuali apabila menyulitkan kalian menyembelih musinnah, maka boleh diganti dengan jaza'ah. Jaza'ah itu adalah kambing atau domba ya, domba yang berumur 6 bulan. Domba yang berumur 6 bulan. Maka kalau kita rincikan, sebutkan oleh para ulama, sama gak dengan kebiasaan kita ya? Para ulama menyebutkan rinciannya. Jadi musinnahnya onta yang sudah berumur minimal boleh disembelih itu onta yang berumur 5 tahun. Onta mah lama ya. Mau disembelih itu harus umurnya 5 tahun. Makanya panjang umurnya kalau onta. Ya minimalnya umur 5 tahun kalau onta. Kalau sapi minimalnya 2 tahun. Sapi minimalnya 2 tahun. Itu sudah mejehnanya 2 tahun tuh. Nah, kalau kambing teh berarti me 1 tahun. Sama apa ya? Sama. Tos pengelak teh umur 1 tahun. Oh, gak ada pengembala di sini ya. Taya tukang ngaritnya. Payung nih. Petani itunya. 1 tahun. Nah, tadi kalau domba boleh usianya jaza'ah. Tadi jaza'ah tuh 6 bulan. Itu untuk domba 6 bulan. Makanya lihat kalau ada kurban tuh domba mah suka kecil-kecil. Ya usianya paling 6 bulan. Domba muda berarti nya. Domba muda. Ini untuk usia hewan kurban. Kemudian ada beberapa cacat yang tidak boleh ada gitu. Cacat-cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Nah, pada hewan kurban ada 4 cacat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. 4 cacat ini kalau ada dalam hewan kurban maka tidak sah kurbannya. Ya, maka tidak sah kurbannya. Yang pertama adalah picak, buta sebelah, yang kelihatan butanya, artinya benar-benar buta gitu ya. Picak tuh benar-benar picak, benar-benar buta salah satu matanya. Kalau salah satu matanya mungkin kena luka ataupun sedikit tergores dan dia masih bisa melihat, dan sebagian ulama ada yang menyebutkan matanya rabun min plus, ya itu masih boleh digunakan untuk apa? Untuk berkurban. Jadi yang disebut buta itu memang dia buta, ya picak gitu, tidak apa namanya, tidak bisa melihat satu, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ini yang pertama. Yang kedua, sakit yang tampak sakitnya, seperti hari ini apa? PMK. Nah, sapi yang PMK tidak boleh dijadikan hewan kurban. PMK kan sampai mati ya, sampai ada yang mati gara-gara PMK. Dan katanya dagingnya pun bisa bahaya kalau dimakan oleh manusia kalau tidak mati gitu. Kalau tidak mati, apalagi cuma di sate saheab gitu ya. Nah, itu berbahaya katanya, kata dokter, wallahu alam ya, nanti tinggal dicek lagi. Ini sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya, seperti hari ini kita kasih contoh PMK ya. Kemudian yang ketiga, pincang yang jelas pincangnya. Pincang yang jelas pincangnya mah hilang mungkin kakinya 1, ataupun hilang kakinya 2, ataupun kena PMK 1 ya. Nah, sehingga dia pincang, ngedeprek gitu ya. Ya, maka itu pun tidak sah. Tapi kalau cuman sekedar keseleo ya, ada kan sapi yang keseleo, tiporos di kandangnya gitu ya, atau kambing. Tapi dia masih bisa berjalan, bisa disembuhkan dulu.
Ya itu boleh dijadikan untuk kurban. Kemudian yang keempat, yang terakhir, cacat yang tidak boleh ada dalam hewan kurban adalah yang sudah sangat tua. Sudah sangat tua, terlihat tuanya, tak ada dagingan, tinggal tulang nah hungkulnya. Nah, sudah sangat tua dan dagingnya pun sudah tidak enak. Ya, dagingnya pun sudah tidak enak. Maka ini termasuk cacat yang tidak boleh ada di dalam hewan kurban. Maka 4 cacat ini tidak boleh ada. Tidak boleh ada dalam hewan kurban, dan kalau ada maka tidak sah kurbannya. Ada beberapa cacat yang yang dimakruhkan oleh para ulama. Ada datang hadisnya tapi hadisnya dhaif dan akhirnya dihukumi oleh para ulama hukumnya makruh. Seperti orang yang kambing ataupun hewan yang rawing itu apa? Rawing teh sobek sebagian telinganya. Nah, itu masih boleh. Ataupun ada bolong bekas anting cap bekas ditinik. Iya, kalau sapi punya perusahaan kan sok ditiniknya si telinganya teh gitu. Ya, ataupun yang rawing gitu, bekas didudut. Maka itu tetap sah. Ya, walaupun cari yang lebih sempurna yang tidak rawing itu lebih afdol, tapi tetap sah. Hukumnya hanya makruh saja. Ataupun yang tanduknya pecah sebelah ataupun pecah dua-duanya, boleh dijadikan untuk hewan kurban? Boleh. Kan kita mau makan daging bukan makan tanduk ya. Nah, kita makan daging bukan makan tanduk. Makanya beli hewan kurban tuh yang gemuk, bukan yang gede tanduknya. Yang gemuk, bukan yang gede tanduknya. Ya. Ya, maka ini 2 jenis yang makruh yang disebutkan dalam sebuah hadis, tapi hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Kemudian juga ada sebagian orang yang menganggapnya cacat tapi bukan cacat. Seperti giginya ompong itu bukan cacat ya. Atau bekas PMK copot kan, itunya naon namanya teh, kukunya copot tapi bisa berjalan kan, tidak pincang. Boleh dijadikan hewan kurban? Boleh, asalkan sudah terbebas dari PMK-nya, itu dari penyakitnya sudah terbebas. Kan sekarang hewan kurban tuh harus ada sertifikat dulu. Iya, kemarin datang ke ma'had kami, Babinsa, Babin Kamtibnas, katanya beli hewan kurbannya di mana, harus dicek dulu, harus ada surat dulu dari kami. Jadi cek dulu kesehatan sapinya. Wah, bagus lah, bisa lebih menenangkan kami kalau kayak gitu kan. Silahkan saja kita mah gitu ya, kan kita pingin tenang. Seperti itu. Kalau sudah ada surat sehat, walaupun pernah terkena PMK, sudah ada surat keterangan sehat. Kan bukan hanya masuk kerja ya, sekarang mah masuk kurban pun harus ada surat keterangan sehatnya untuk hewannya, untuk hewan kurban. Ataupun ekornya putus, ya, ekornya putus, tadi giginya ompong, kukunya copot, ataupun taya buntutan. Aduh ya mah taya buntutan, kumaha tuh mal bisa ngesop buntut sebenarnya. Tapi yang penting tetap sah, kurbannya tetap sah, boleh. Ataupun mungkin kalau kurbannya dengan betina, sudah ada gerinjel mau bunting ya, bukan hamil, bunting berarti ya, bunting. Maka itu pun diperbolehkan, tapi karunya. Tapi kalau memang kita tidak tahu, maka tetap sah kurbannya. Ataupun disebutkan juga oleh para ulama seperti somplak hidungnya, bekas ditenok contohnya. Kan ada kan sapi yang ditenok kemudian rawing hidungnya. Rawing teh apa ya? Taya terjemahan bahasa Indonesia rawing banyak. Sobek yang tercabik-cabik, kan hesenya. Tercabik-cabik gitu karena apa? Karena ditenok ataupun karena diadu dan sebagainya. Maka itu bukan cacat yang mengakibatkan tidak sah kurbannya. Mungkin hanya tidak ganteng saja, kayak tadi tanduknya hilang, tidak ganteng gitu ya. Tidak ganteng, tapi tidak ganteng juga, yang penting mah apa? Sah kurbannya. Kemudian hewan yang paling utama untuk dijadikan kurban tuh yang seperti apa? Maka tentunya
hewan yang paling utama, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan kurban adalah hewan yang paling sempurna tadi. Tidak ada cacat sedikit pun, walaupun yang makruh, walaupun yang tadi yang tidak mempengaruhi ya. Ya, yang sempurna dan juga yang gemuk tentunya. Tentunya yang apa? Yang gemuk. Yang gemuk, hewan yang sempurna dan juga hewan yang gemuk. Maka ini yang apa namanya? Yang lebih diutamakan. Yang lebih diutamakan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Umamah Ibnu Sahal, dia mengatakan, dahulu kami para sahabat di Madinah itu memilih hewan kurban itu yang gemuk. Ya, memilih hewan kurban itu yang gemuk, dan kebiasaan seluruh kaum muslimin ketika itu, mereka ketika akan berkurban, mereka selalu memilih hewan yang gemuk-gemuk. Untuk pilihan murahnya, murah, begeng, bayalah, mejehna ieu mah nya, leutik ngeutik masah. Ya, tapi cari yang gemuk. Nah, cari yang gemuk ya. Cari yang gemuk. Jadi ini hewan yang apa namanya? Hewan kurban yang lebih utama adalah tentunya yang sempurna, tanpa ada cacat, dan juga yang gemuk. Kemudian kalau disuruh milih dari 3 hewan tadi yang dibolehkan untuk berkurban, mana hewan yang paling afdol? Onta, sapi, atau kambing, Pak? Makanan yang paling disukai oleh Rasulullah itu paha kambing. Dan orang Arab tuh makanan paling disukai itu makanan daging kambing. Makanya tidak ada restoran onta, restoran kambing pastinya. Coba cari ya, rumah makan Arab ada gak masakan daging onta? Tidak ya, tapi masakannya daging kambing. Nah, tapi bagaimana dalam berkurban, mana yang lebih afdol? Kalau biaya penanganannya, pengadaannya itu dari satu orang, maka yang afdol yang pertama adalah onta untuk sendiri ya, tadi perorangan, satu orang satu onta, itu afdolnya. Kemudian satu orang satu sapi, kemudian satu orang satu kambing, itu yang afdolnya ya. Satu orang satu onta, satu orang satu sapi, satu orang satu kambing. Jadi onta dulu, kemudian sapi, kemudian kambing. Nabi pun 100 onta kan, 100 onta langsung. Padahal bisa 100 onta tuh bisa jadi 2000 kambing. Ya kan? Bisa 2000 kambing kan? Bisa jadi 2000 kambing kan? Iya kan? Bisa jadi 2000 kambing. Kalau harga 10 jutaan berarti 1000 kambing kan ya? 1000 kambing. Tapi Nabi memilihnya apa? Onta. Nabi memilihnya onta. Ini berarti menunjukkan bahwasannya yang paling utama, yang pertama adalah onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dilihat tadi yang sempurna dan paling gemuk, onta dulu, kemudian sapi, kemudian kambing. Kemudian kalau dilihat dari sisi tadi udunan, mana yang afdal? Onta oleh 10 orang, atau sapi oleh 7 orang, atau kambing 1 orang? Sapi 7 orang, Pak. Onta 10 orang, sapi 7 orang, kambing 1 orang. Mana yang afdal? Yang afdal adalah kambing 1 orang. Karena dalam berkurban hitungannya adalah mengalirkan darah, menyembelihan. Banyaknya menyembelih. Banyak menyembelih berarti lebih banyak syiar di dalam berkurban. Lebih banyak syiarnya. Jadi afdolan kambing 1. Coba kalau yang 7 orang untuk sapi itu kan cuma 1 kali menyembelih. Kalau mereka mengeluarkan 1 kambing berarti ada 7 nyawa yang disembelih. Tapi dagingnya banyak ya, Pak. Daging banyak ya. Kambingnya harganya yang mahal, Pak. Insya Allah banyak juga dagingnya. Ya, silahkan, kan diperbolehkan ya. Sapi pun diperbolehkan, silahkan untuk 7 orang. Onta untuk 10 orang. Tapi yang afdal tadi apa namanya? Kambing. Kalau onta
kalau sapi 7 orang tuh tidak mungkin 7 orang langsung megang bedog tujuhan, pasti oleh 1 orang. Tapi kambing mah pasti 1 orang dan yang menyembelih dia gitu, pasti 1 orang yang menyembelihnya. Nah seperti itu. Ini salah satu syiarnya ya, syiarnya adalah banyaknya menyembelih ya, banyak menyembelih, sehingga yang afdal dikatakan oleh para ulama adalah 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Kenapa? Ya karena kurban yang sering dilakukan oleh Nabi SAW itu 1 ekor utuh dan tidak udunan gitu. Tadi Nabi kurban 100 ekor onta, 1 ekor utuh tidak udunan gitu. Kambing berapa ekor gitu ya. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya tadi kegiatan menyembelihnya akan lebih banyak dan syiarnya akan terlihat dengan banyaknya hewan kurban, Kemudian permasalahan berikutnya, poin berikutnya, apakah harus jantan? Mesti jantan atau tidak? Ya, tidak mesti jantan, betina boleh. Akan tetapi kalau melihat tadinya kualitas gemuk dan juga sempurna, lebih baik apa? Jantan tentunya. Ya, dari sisi tadi kesempurnaan dan juga dagingnya, daging banyak, enak, itu adalah apa? Adalah jantan. Jika tidak memiliki jantan ya, ingin berkurban betina, maka itu pun diperbolehkan karena tidak ada keharusan harus apa? Harus jantan. Kemudian larangan bagi orang yang hendak berkurban sekarang. Larangan bagi orang yang hendak berkurban. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, apabila engkau akan memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dan kalian ingin berkurban, salah satu dari kalian hendak ingin berkurban, berniat akan berkurban, maka janganlah dia mengambil sedikit pun dari bulu yang ada di badan dan juga kuku ya, kulitan kan, kuku ini sejenis kulit. Bulu apapun itu, rambut, bulu ketiak, bulu anat, kumis ya, apalagi jenggot, kemudian kuku. Jadi sebelum tanggal 1 itu harus sudah motong-motong dulu, cukur rambut dulu, motong kuku dulu gitu ya. Karena 10 hari ke depan ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun para ulama berselisih pendapat hukumnya apa, apakah hukumnya haram ataupun hanya makruh saja, tapi yang jelas ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga ataupun orang yang mengeluarkan biaya pengadaan kurbannya saja. Tadi kalau yang mengeluarkan kurbannya itu siapa? Bapaknya ya, si bapak, maka si bapak ini walaupun dia meniatkan ini dari saya dan keluarga saya, maka yang terkena larangan ini hanya dia saja. Karena Nabi SAW pun tidak pernah memerintahkan ataupun melarang keluarganya untuk memotong kuku. Padahal yang berkurban beliau, mengatasnamakan beliau dan juga keluarga beliau. Kemudian waktu penyembelihan kurban. Ya. Waktu penyembelihan hewan kurban itu hanya 4 hari. Tanggal 10, 11, 12 dan juga 13. Ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 hari raya Idul Adha, kemudian 11, 12, 13 disebut hari tasyrik. Nah, hari tasyrik, Kak. Ya, ini waktu penyembelihannya. Maka kata para ulama, kalau ada yang menyembelih sebelum sholat Id, berarti ya sebelum fajar, maka ini tidak sah kurbannya. Itu hanya sembelihan biasa saja. Ataupun menyembelih setelah terbenamnya matahari di hari yang ke-13, maka ini pun tidak sah kurbannya, dan itu termasuk sembelihan biasa. Sekarang tempat penyembelihan. Ya, di mana tempat penyembelihan? Tempat yang dianjurkan, disunahkan untuk menyembelih adalah tempat tanah lapang yang dilaksanakan di sana sholat Id. Ketika sholat Id dilaksanakan di lapangan tersebut, maka menyembelih pun dilaksanakan di sekitar tersebut. Sebenarnya dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar
Hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW dahulu biasa menyembelih kambing dan juga onta-onta kurban itu di lapangan tempat sholat. Zaman dulu kan padang pasir luas ya, pilih aja silahkan mau menyembelih di mana saja kan luas. Hari ini tentunya harus menyesuaikan dengan keadaan kita, keadaan masyarakat kita, dan juga peraturan pemerintahan kita. Kita perhatikan sehingga tidak sembarangan menyembelih di mana saja. Kemudian juga dalam pelajaran tauhid sudah kita sebutkan tidak boleh menyembelih di tempat yang di sana tempat sembelihan untuk selain Allah, dipersembahkan untuk sembelihan dipersembahkan untuk selain Allah. Maka itu pun harus diperhatikan. Ini tempat penyembelihan. Kemudian sekarang tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, disunahkan yang menyembelih adalah orang yang berkurban. Jadi sahibul kurbannya yang menyembelih. Ini afdolnya. Jadi harusnya setiap kaum muslimin itu semuanya bisa menyembelih ya. Jadi setiap kita harus bisa menyembelih sehingga berkurban itu cukup di rumah kita nungelek domana, kita mencitna gitu. Itu yang afdalnya. Sebenarnya perbuatan Nabi SAW, Nabi pun yang berkurban beliau kemudian disembelih. Karena beliau banyak kurbannya, maka hanya sebagian yang disembelih oleh beliau. Kemudian sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka kalau tidak mampu untuk berkurban, tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban, maka boleh mewakilkan kepada siapa yang bisa. Ya dianggap orang soleh dan bisa menyembelih. Ya, Pak Iwan bisa? Astagfirullah ya. Harus bisa dong ya. Harus maksakan. Setiap kita harus bisa. Harus bisa menyembelih. Kalau bukan kita yang menyembelih hewan kurban, ya mau oleh siapa gitu ya. Karunyanya Pak Kiai menyembelih di dia di gerwan deui ka ditu mencit deui gerwan deui ka ditu mencit deui nya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mungkin bisa ikut pelatihan, kan ada pelatihan menyembelih ya kalau nggak salah. Ada pelatihan menyembelih gitu. Sesuai syar'i gitu. Gimana cara menyembelih yang sesuai dengan syar'i. Ya, belajar menyembelih onta, sapi, kambing, hayam atau minimalnya ya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi harus ada pelatihannya nih, pelatihan menyembelih. Kemarin pernah ada di sini pelatihan menyembelih apa? Pernah Pak ya sini ya? Pernah tuh. Mungkin bisa diadakan lagi tuh. Oh, hayam, tapi contohnya hayam. Harusnya mah kambing, suruh bawa kambing satu-satu. Ya, ini yang pertama, yang afdol yang menyembelih itu adalah sahibul kurban, orang yang berkurban. Ini yang afdolnya. Ya, kalau kurban sapi, maka kita yang menyembelih sapinya langsung. Kemudian, tapi boleh diwakilkan ya, sebagaimana Nabi SAW mewakilkan kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, hendaknya menggunakan alat yang sangat tajam untuk menyembelih. Jadi harus menggunakan ya bedog nuseketnya untuk menyembelih. Alat apa saja, yang penting apa? Yang penting tajam. Harus tajam. Supaya apa? Supaya cepat teralirkan darah dan cepat mati. Hewan kurbannya cepat mati, maka ya lebih bagus, lebih cepat mati, lebih bagus, tidak menyiksa kepada hewan kurban kita. Karunyanya nu mintu sok aya kan nu mencit guhal gahel gitu, tapi ya harus cari bedog dulu, sret langsung. Nah, sekali tarik, itu pun ada tekniknya. Bisi bedog seukeut tapi tidak tahu tekniknya tetap saja. Seperti itu. Jadi harus ada tekniknya. Belajar tekniknya dan juga bedognya juga harus seukeut. Jadi harus punya satu bedog seukeut. Jadi di rumah itu kita harus punya bedog seukeut khusus untuk apa? Untuk menyembelih. Ya. Ini poin keberapa ini tadi? Kedua, ya, harus menggunakan alat yang tajam untuk menyembelih.
Kemudian yang ketiga, fal yurih dabihatahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus membuat tenang hewan yang akan dikurbankan, yang akan disembelih. Harus dibuat tenang. Salah satunya tidak boleh diperlihatkan ketika menyembelih. Jadi kalau menyembelih banyak, ya maka yang disembelih, yang ketika kita akan menyembelih itu dijauhkan dari teman-temannya yang akan disembelih. Karunya, shocknya nanti. Ya mungkin bisa dihalangi, ya dihalangi dengan terpal, dengan hijab dan sebagainya. Boleh. Jadi fal yurih dabihatahu. Harus dibikin tenang, nyaman ketika akan disembelih. Begitupun ketika merubuhkan sapi, kan sapi dirubuhkan ya. Gimana caranya supaya tidak menyakiti dan bisa tenang si sapinya. Kemudian yang keempat, hewan yang akan disembelih dibaringkan di atas lambung kiri. Ini berarti di atas lambung kiri dan kepalanya menghadap ke kiblat. Berarti kaditunya ngagulingna. Ke sini ya, menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat, kemudian disembelih ya, disembelih dari dari arah timur, disembelihnya dari arah timur, di arah timur. Kemudian kita tekan sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam menekan menginjak si bahu hewan kurbannya, supaya menahan ya, supaya ada tahanan ya, mungkin bisa dengan lutut ataupun dengan kaki, ditahan supaya supaya ketika menyembelih itu tertahan, tidak ikut ke belakang ya, tertahan si lehernya dan mudah untuk putus, untuk putus. Kemudian poin yang berikutnya, yang berapa ini? Yang kelima, membaca bismillah ya, membaca bismillah, kemudian boleh diikuti dengan takbir, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, kemudian geresel ya, jangan bismillahnya di sini tapi nanti disembelihnya 1 jam lagi, tapi bismillah Allahu akbar itu ketika akan menyembelih, bismillahi Allahu akbar, geresel ya. Kemudian juga membaca salah satu doa ya, ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahi Allahu akbar. Salah satunya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma hadza minka walaka, ya Allah, sesungguhnya ini dari engkau dan juga untuk engkau, Allahumma hadza minka walaka. Ataupun boleh juga Allahumma hadza minka walaka wa an, sebutkan dari siapa yang akan berkurbannya, ya Allah ini dari engkau dan juga untuk engkau, dari si fulan, sebutkan dari Muhammad bin Ahmad ya. Kalau kita sendiri yang kurban ya, sebutkan namanya kemudian disembelih, Allahumma hadza minka walaka. Ataupun sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma taqabbal hadza minni wa min ummati. Atau kalau kita menyembelih untuk tadi sapi 7 orang, Allahumma taqabbal hadza min, sebutkan bulan-bulannya, Allahumma taqabbal hadza minni wa min fulan 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 fulan, sebutkan fulannya. Dan tidak ada bacaan-bacaan khusus setelah itu, doa-doa khusus ketika akan menyembelih, doa khusus ataupun membaca sholawat terlebih dahulu, maka itu tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal hadza minni wa min fulan 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 fulan. Kalau kita kambing 1, Allahumma taqabbal hadza minni wa min ahli, ya Allah terimalah ini dariku dan juga dari keluargaku. Aduh hese cenah ngapalkeun gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang wajib ya, bukan sesuatu yang wajib. Bahasa bismillah, yang penting bismillahi Allahu akbar sudah. Atau bahasa Indonesia, ya Allah tampi ya sim abdi sareng keluarga abdi, ya boleh lah ya, seperti itu sama saja kan. Menggunakan bahasa Indonesia, bismillahi Allahu akbar, yang paling penting itu. Kemudian sedikit lagi ya, sedikit lagi tapi 5 lembar lagi. Ya, daging atau hewan daging yang kita ambil dari hewan kurban itu boleh dimanfaatkan untuk 4 hal
Jadi pemanfaatan daging kurban itu bisa digunakan untuk 4 hal. Yang pertama, dimakan oleh si pengurban dan juga keluarganya. Ya, dimakan oleh si pengurban dan juga keluarganya. Kemudian yang kedua, disedekahkan kepada fakir miskin. Yang ketiga, boleh juga dihadiahkan untuk orang kaya. Jadi kalau ke orang miskin itu sedekah statusnya, kalau ke orang kaya itu hadiah. Makanya cenah mah beunghar diberi daging, nggak apa-apa, hadiah gitu. Hadiah untuk mereka. Hadiah untuk mereka. Kemudian yang keempat, boleh disimpan untuk bahan makanan. Boleh disimpan di freezer untuk beberapa hari ke depan. Ini dengan syarat ketika kita berkurban itu bukan masa paceklik. Kalau masa paceklik, masa moneter ya istilahnya, itu tidak boleh disimpan daging kurban, tapi harus habis dibagikan. Harus habis dibagikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Salamah ibni Aqwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang berkurban, maka jangan sampai dia menjumpai subuh hari ketiga tanggal 13 setelah Id, sedangkan daging kurbannya masih tersisa walaupun sedikit. Artinya harus dihabiskan, disedekahkan. Dan ketika itu memang keadaannya sedang paceklik. Maka ketika datang tahun berikutnya, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana nih pemanfaatan daging kurban? Apakah seperti tahun kemarin? Maka kata Rasulullah, beliau mengatakan, kalau untuk sekarang maka makanlah sebagian. Boleh, berarti orang yang berkurban boleh memakan daging kurbannya. Makanlah sebagiannya, kemudian apa? Bagikan, sedekahkan sebagiannya, kemudian simpanlah sebagiannya. Karena hari ini kita sudah melewati masa-masa sulit, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini untuk pemanfaatan daging kurban. Jadi hanya 4 hal tadi ya, dimakan oleh keluarga si pengurban boleh, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin ataupun dihadiahkan kepada orang kaya, kemudian yang keempat boleh disimpan. Ini dengan syarat bukan masa paceklik. Kalau masa paceklik maka bagikan. Contohnya ada yang belum nggak kebagian daging, tapi kita menyimpan, ya bagikan, kasihan, bagikan saja kepada orang yang membutuhkan tersebut. Kemudian poin berikutnya, bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir? Ya, maka memberikan daging kurban kepada orang kafir disyaratkan oleh para ulama. Asalkan kafirnya itu bukan kafir harbi. Kalau kafirnya masih kafir dhimmi ataupun kafir muahad gitu ya. Kafir dhimmi itu orang kafir yang mendapat jaminan di negeri muslim. Jadi tinggal di negeri muslim tapi orang kafir, tapi mendapat jaminan dari pemerintah kaum muslimin. Ataupun kafir muahad yang tidak tinggal di negeri muslim tapi datang ke negeri muslim dan dapat jaminan juga oleh negara Islam yang tidak boleh diperangi intinya, maka dibolehkan dalam rangka hadiah untuk mereka dan juga apa, supaya meluluhkan ya hati mereka supaya menerima Islam. Kemudian poin berikutnya adalah sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta kurbannya, dan beliau memerintahkan aku untuk membagikan semua dagingnya, kulitnya, dan juga punuk untanya. Kan unta ada punuknya ya, punuknya mungkin bisa jadi rebutan punuk unta tuh, suruh dibagikan semuanya, kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Dan saya tidak diperbolehkan untuk memberikan bagian apapun sebagai upah jagal. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, dari hadis ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, dilarang menjual apapun, bagian apapun dari hewan kurban, termasuk kulitnya,
buntutnya, cokornya, apalagi. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Dagingnya pun tidak boleh diperjualbelikan. Kecuali setelah dibagikan. Setelah dibagikan kepada fakir miskin ataupun tadi kepada hadiah untuk orang kaya, itu mah sudah jadi milik mereka, terserah mereka. Nah, walhata kulitnya, pami di Cilembu mah dibagikan sadayana jeung kulit-kulitna, Pak. Tulang-tulang mah dicacag, sok canak nu hoyong tulang. Nah, dibagikan semuanya dan tidak boleh dijual. Tulangna lumayan, jual ke tukang bakso. Nah, buat makan panitia bisa sameun. Oh, nggak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu, tapi harus apa? Harus dibagikan habis semuanya. Bagaimana solusinya tadi? Solusinya kalau takut mubazir, kan kulitnya mungkin kalau kita bagikan akan mubazir, tidak termakan. Kalau mau kita berikan kepada salah seorang fakir miskin, ya solusinya ada dua yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, kita diberikan kepada fakir miskin, dan sebenarnya tidak perlu harus diantarkan ke rumahnya, cukup dihubungi, ditelepon, Pak, aya kulit sakintal kanggo bapak, mangga bade dikumahakeun ge mangga. Kumaha atuh Jang, kedah dituang ku abdi? Nah, terserah bapak, tos dipasikeun, bade dituang, bade diical. Diicalkeun we, pangicalkeun. Nah, yang penting sudah ada akad serah terima, sudah diterima oleh dia, pangicalkeun, maka kita ical. Tentunya uangnya menjadi hak siapa? Hak dia. Kita hanya mengicalkeun saja, menjualkan saja, ya. Hanya menjualkan saja. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua dikatakan oleh para ulama, kita berikan ke sebuah lembaga, ke masjid, ke masjid gak ada jamaahnya, ke jamaah masjid, ya, jamaah masjid, ataupun ke pesantren yang ada santrinya, ya, yang ada santrinya. Nih kulit 1 kintal, 10 lembar contohnya, 10 lembar untuk santri, harus digoreng, terserah bapak, harus terserah bapak, mau digamanapun, yang penting untuk santri. Ya sudah, saya jual. Boleh, asalkan jangan dijual ke si pengurban, ya, dijual ke jagal gitu, dijual ke jagal dan seterusnya ke tukang dorok-dok, ya, ke tukang dorok-dok boleh. Kemudian uangnya dibagikan untuk santri. Nah, itu solusinya. Kalau seperti itu baru boleh. Kemudian juga dalam hadis ini pun tidak boleh mengupah seseorang atau mengupah panitia, mengupah jagal dari daging kurban ataupun dari hasil penjualan kulit tadi, ya, tidak boleh. Akadnya yang hadir ketika sembelihan itu adalah, kalau orang miskin berarti apa? Sedekah buat mereka. Kalau orang kaya ya udah hadiah untuk mereka. Jadi bukan upah. Ketika ada jagal, saya sok menuncit tapi mentah hulu nah hiji. Nah, itu mah upah, tidak boleh. Ya, kalau akadnya upah maka tidak boleh. Atau saya minta kulitna 7, nah tidak boleh, itu pun, ya, upah. Tapi kalau sama sohibul kurban dikasih nih hadiah buat anda, dia jagal, maka boleh. Kalau seperti itu akadnya hadiah, maka diperbolehkan. Kalau mengupah jagal maka tidak boleh. Dan jagal itu diupahnya ya dari masing-masing saja. Nah, kalau mau diupah gitu, ya, maka dari masing-masing. Kalau mau sebelumnya sudah ada dipersiapkan dana untuk upah jagal, ya, dana untuk upah jagal. Ya, wallahu taala alam. Ya, mungkin ini beberapa pembahasan seputar kurban, dan jika ada pertanyaan kami persilahkan.